Halo guys, balik lagi ke channel DR Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. The Advocate Amazing Body adalah film Korea tahun 2015, bercerita tentang seorang pengacara ternama yang terpaksa mengungkap kebenaran dari kasus pembunuhan tanpa jasad karena klien yang ia bela tiba-tiba mengaku sebagai pembunuhnya. Cerita dimulai dengan persidangan kasus perusahaan farmasi yang dituntut karena telah memproduksi obat bernama Romix yang diduga efek sampingnya telah menyebabkan seorang ibu menderita kanker. Pengacara si ibu itu pun menuntut agar perusahaan farmasi obat Romix ditutup. Namun pengacara ternama yang membela perusahaan farmasi yang bernama Hosung langsung membantah tuntutan itu. Hosung yakin yang menyebabkan si ibu terkena kanker bukanlah efek samping obat Romix, sebab obat Romix sendiri sudah diproduksi selama 7 tahun dan terbukti mengobati 3.000 pasien. Hosung yakin si ibu menderita kanker karena penyakit bawaan, tapi si ibu tetap yakin obat Romix lah satu-satunya yang menjadi penyebab dirinya menderita kanker. Hosung pun jadi langsung menunjukkan laporan tesisnya ke si ibu, yang mana tesis itu menunjukkan bahwa si ibu bisa terkena kanker akibat penyakit bawaan yang si ibu alami. Hosung juga menunjukkan tesisnya itu ke hakim, hingga si ibu yang tidak bisa membantah membuat Hosung memenangkan persidangan. Pengacara si ibu yang tidak terima pun mengaku di hadapan reporter akan mengajukan banding demi menuntut keadilan, tapi menurut Hosung, keadilan justru berpihak pada yang menang. Setelah itu, Hosung yang kembali ke kantor firma hukumnya menonton berita tentang supir bernama Kim yang ditangkap karena telah membunuh seorang mahasiswi. Wakil firma hukum yang datang pun mengucapkan selamat ke Hosung karena telah memenangkan kasus obat Romix, dan wakil firma hukum juga langsung menugaskan Hosung untuk menangani kasusnya Kim. Hosung awalnya mengira wakil firma bercanda, namun wakil firma memberitahu bahwa yang meminta Hosung agar membela Kim adalah direktur perusahaan farmasi obat Romix bernama Direktur Moon. Wakil farmasi langsung mengajak Hosung ke kediaman Direktur Moon. Sampai setelah bertemu Direktur Moon langsung berterima kasih atas kinerja Hosung dalam kasus obat Romix. Direktur Moon juga langsung minta Hosung menjadi pengacaranya Kim, karena Kim sudah bekerja selama 5 tahun sebagai supirnya. Kim juga sudah dianggap keluarga oleh Direktur Moon, jadi Direktur Moon minta Hosung untuk membela Kim, karena sebelumnya Kim telah menyangkal membunuh mahasiswi yang sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Direktur Moon percaya Kim bukan pelakunya, tapi setelah itu di hadapan wakil firma, Hosung mengaku keberatan. Hosung yakin Kim telah membunuh mahasiswi lalu membuang jasadnya, dan Hosung merasa hanya bisa membantu meringankan hukumannya Kim. Hosung tidak yakin bisa menang, namun wakil firma menyemangati Hosung karena dengan membantu Direktur Moon, siapa tahu karir Hosung bisa naik ke atas. Wakil firma minta Hosung melakukannya dengan baik, membuat Hosung bingung harus melakukan apa, sebab di kasusnya Kim tidak ada jejak apapun. Wakil firma pun menyuruh Hosung mencari cara sendiri, dan ia yakin Hosung bisa menang karena jaksa yang menangani kasusnya Kim adalah juniornya Hosung. Hosung agak kaget, dan setelah itu Hosung langsung mendatangi hunian mahasiswi yang dibunuh. Manajernya Hosung kemudian langsung memberitahu bahwa mahasiswi yang bernama Minjung itu dibunuh sepulang dari acara sekolah. Jasad Minjung menghilang bersama koper yang dibawanya, dan Minjung juga sudah tidak memiliki keluarga karena ayah dan ibunya sudah lama meninggal. Hosung jadi ingin tahu soal hubungan Minjung dan Kim, dan si manajer langsung memberitahu bahwa Kim mengakui Minjung sebagai pacarnya. Tapi teman-temannya Minjung bilang Minjung tidak punya pacar, hingga Hosung yang mendengar itu jadi menganggap Kim sebagai pengganggu Minjung. Hosung yakin dengan dugaan itu karena ia sudah bisa membayangkan bahwa alasan Kim membunuh Minjung sepertinya akibat sakit hati karena Minjung mengabaikan panggilan dari Kim. Kim yang tahu kata sandi hunian Minjung langsung masuk untuk membunuhnya, sampai ketika temannya Minjung datang, Kim langsung memasukkan jasad Minjung ke dalam koper lalu membuangnya dari jendela. Setelah itu Kim langsung kabur menyenggol temannya Minjung, dan sekarang jaksa bernama Sunmi langsung menyuruh tim penyidik untuk membawa bukti dari hunian Minjung. Hosung yang tahu kedatangan Sunmi pun agak tidak menyangka karena Sunmi yang dulu menjadi juniornya kini sudah berani menangani kasus pembunuhan. Sunmi yang sedikit kesal jadi minta Hosung untuk tidak meremehkannya karena Sunmi yang dulu dianggap kecil oleh Hosung sekarang siap melawan Hosung.
Tapi Hosung menyarankan Sunmi agar lebih baik pacaran saja, karena jika Sunmi menangani kasusnya Kim, Sunmi hanya akan pusing. Hosung minta Sunmi berhenti, tapi Sunmi tidak mau, karena dulu Hosung pernah mengajarkan Sunmi untuk terus mencari bukti, meskipun kasusnya membuat pusing. Sunmi tidak akan berhenti dari kasus Kim, karena Kim memiliki catatan kejahatan, pernah 2 kali membunuh. Sunmi yang yakin Kim juga membunuh Minjung minta Hosung saja yang mundur, namun Hosung menolak karena alasannya menangani kasusnya Kim, yaitu untuk menghadapi Sunmi. Tapi Sunmi yang melihat Hosung sering gonta-ganti mobil agak ragu dengan alasan itu, sebab Sunmi lebih yakin alasan Hosung menangani kasusnya Kim sepertinya karena uang. Hosung jelas langsung membantah tuduhan itu, tapi Sunmi yang tak mau berdebat memilih pergi. Hosung pun jadi langsung mendatangi Kim di penjara, dan Kim yang tahu Hosung diperintah oleh Direktur Moon untuk membelanya, jadi langsung menegaskan bahwa ia tidak membunuh Minjung. Hosung yang bingung jadi ingin tahu alasan kedatangan Kim ke hunian Minjung, dan Kim mengaku hanya cemas karena Minjung tidak mengangkat panggilannya. Hosung pun menduga Kim bukan cemas melainkan marah, tapi Kim menegaskan jika ia memang cemas karena sebenarnya ia menyukai Minjung. Kim meyakinkan tidak mungkin membunuh orang yang ia sukai, namun karena Hosung masih ragu, Kim jadi menceritakan bahwa pada saat datang ke hunian Minjung, Kim memang benar-benar cemas. Kim sempat mengetuk pintu, tapi karena Minjung tidak merespon, Kim jadi langsung masuk ke hunian Minjung karena ia tahu Minjung menggunakan tanggal ulang tahun sebagai kata sandinya. Saat masuk, Kim melihat Minjung sudah dalam keadaan tewas, dan Kim yang tidak bisa berpikir jernih, jadi tak sengaja memegang pisau yang menjadi senjata pembunuhan. Kim akhirnya memutuskan pergi tanpa melapor polisi, dan Hosung langsung tahu alasan Kim tidak melapor polisi karena takut ditangkap, sebab Kim memiliki catatan pidana pembunuhan 5 tahun dan 10 tahun yang lalu. Hosung lalu menanyakan hubungan Kim dengan Minjung, tapi karena Kim tidak bisa menjawab, membuat Hosung jadi minta Kim jujur mengakui semuanya dari sekarang. Karena jika Kim baru mengaku setelah ada saksi dan jasad Minjung ditemukan, Hosung tidak akan bisa menyelamatkan Kim dari hukuman. Hosung mengaku tertarik dengan kasus Minjung karena di kasus Minjung terdapat banyak bukti, namun jaksa tidak bisa melakukan apa-apa karena jasad Minjung menghilang. Hosung yakin Kim sudah menangani jasadnya Minjung, tapi Kim tetap menegaskan tidak membunuh Minjung. Hosung pun jadi memutuskan kembali ke kantornya, dan manajernya langsung memperkenalkan 2 rekan kerjanya Kim yang berprofesi sebagai pengawal. 2 pengawal itu ingin membantu Kim dengan menulis kesaksian bahwa Kim tidak bersalah, hingga Hosung langsung minta pendapat 2 pengawal tentang tuduhan jaksa terhadap Kim yang diduga membunuh Minjung karena marah akibat diabaikan. 2 pengawal pun memberi tanggapan dengan meyakinkan Kim bukan orang jahat, hingga Hosung yang sadar 2 pengawal sepertinya sangat membela Kim, jadi minta 2 pengawal untuk membuat kesaksian palsu di persidangan. 2 pengawal itu harus mengaku pernah melihat Kim kencan dengan Minjung, karena jika 2 pengawal memberi kesaksian Kim pacaran dengan Minjung, mereka bisa memberi keyakinan bahwa Kim tidak mungkin membunuh pacarnya sendiri. Mereka bisa meyakinkan hakim bahwa Kim datang ke hunian Minjung hanya karena cemas sebagai pacar, hingga 2 pengawal yang setuju pun siap memberi kesaksian itu. Setelah itu, Kim didatangi ayahnya yang sangat sedih karena Kim yang menjadi tulang punggung keluarga malah dipenjara. Tapi Kim minta si ayah tidak khawatir karena Direktur Moon akan terus mengirim uang. Kim langsung kembali ke sel, dan setelah itu Hosung dan manajernya kembali ke hunian Minjung. Hosung berniat membuat dugaan adanya pelaku lain dan langsung menyuruh si manajer untuk memanjat ke hunian Minjung melalui tembok. Sementara Hosung memfoto sekitar hunian Minjung yang tidak ada CCTV serta hal lainnya, dan kemudian memfoto pintu hunian Minjung yang kunci otomatisnya kehilangan 1 baterai. Hosung juga memfoto cipratan darah, sampai saat merasa bisa menemukan sesuatu dari penyelidikannya itu, Hosung langsung menghubungi wakil firma dan minta dicarikan ahli forensik. Singkatnya, sebelum persidangan kasus Kim, Hosung memberikan jas untuk Kim. Kim berhak diam dan cukup menuruti Hosung pada saat sidang, karena yang menjadi tokoh utama di persidangan adalah Hosung. Setelah itu Hosung minta para wartawan untuk tidak menganggap Kim sebagai pembunuh, karena semuanya akan jelas setelah persidangan. Persidangan kemudian dimulai, dan Hosung langsung minta salah satu pengawal untuk memberi kesaksian yang sebelumnya mereka rencanakan. Si pengawal yang menurut pun memberi kesaksian bahwa Kim pacaran dengan Minjung, hingga setelah itu
Ho Sung langsung menyimpulkan di hadapan seisi persidangan bahwa alasan Kim datang ke hunian Minjung karena panggilan Kim yang sebanyak 20 kali tidak direspon Minjung. Jaksa menganggap perbuatan Kim itu mengganggu Minjung, tapi Ho Sung merasa hal itu wajar karena sebagai pacar, Kim yang panggilannya tidak diangkat pasti sangat mengkhawatirkan Minjung. Ho Sung menganggap kedatangan Kim karena mencemaskan Minjung adalah hal normal dalam berpacaran. Tapi setelah itu, Sunmi yang sebagai jaksa langsung bertanya kapan si pengawal mengenal Kim. Si pengawal pun sempat gugup, tapi Sunmi sudah tahu bahwa si pengawal sudah mengenal Kim pada saat Kim masih di penjara atas kasus pembunuhan sebelumnya. Sunmi yang ingin membahas kekerasan yang Kim dan si pengawal lakukan di perusahaan pun membuat Ho Sung keberatan. Tapi karena Kim minta Sunmi untuk melanjutkan, Sunmi jadi menjelaskan bahwa si pengawal dan Kim bekerja di perusahaan yang sama setelah keluar dari penjara. Reputasi perusahaan tersebut sangat buruk, dan ketika Sunmi memberitahu karyawan perusahaan tersebut sering menggunakan cara kekerasan, si pengawal malah keceplosan mengakui adanya kekerasan itu. Ho Sung tentu kesal, dan setelah itu Sunmi langsung minta pendapat dari ahli forensik tentang kasus pembunuhan Minjung yang jasadnya belum ditemukan. Sunmi ingin tahu apakah bisa kasus tersebut ditetapkan sebagai kasus pembunuhan, dan ahli forensik langsung mengiyakan karena tanpa adanya jasad, mereka bisa membuktikan dari TKP bahwa Minjung telah kehilangan banyak darah. Pisau yang ditemukan di TKP juga pasti sebagai senjata pembunuhan karena di pisau tersebut terdapat darah Minjung dan sidik jari Kim. Setelah tiba giliran Ho Sung langsung minta pendapat ke pengamat noda darah tentang cipratan noda darah di hunian Minjung. Si pengamat noda darah pun menjelaskan cipratan darah itu sepertinya berasal dari pembuluh darah, karena jika pembuluh darah dipotong, sudah pasti darahnya akan mencerat kemana-mana. Ho Sung pun jadi mengungkit dugaan Sunmi yang yakin jasad Minjung dipotong-potong, dan Ho Sung juga sekalian membantah dugaan itu dengan menunjukkan pakaian yang Minjung pakai pada saat kejadian, rupanya tidak banyak noda darah. Pakaian Minjung harusnya penuh darah jika memang jasad Minjung dipotong-potong, dan untuk pisau yang diduga menjadi senjata pembunuhan juga belum tentu benar, sebab Ho Sung yakin alasan sidik jari Kim bisa ada di gagang pisau karena sebelumnya Kim memang tidak sengaja memegang pisau itu. Sunmi yang mendengar itu jelas keberatan karena temannya Minjung yang menjadi saksi mata sudah memberi kesaksian bahwa Kim sebelumnya telah merusak kunci pintu otomatis hunian Minjung. Tujuan Kim merusak kunci pintu sudah pasti ingin membunuh Minjung, tapi Ho Sung langsung menegaskan alasan Kim bisa masuk karena kunci otomatis di hunian Minjung tidak berfungsi akibat satu baterainya menghilang. Ho Sung yakin itu ulah pembunuh sebenarnya, dan pembunuh itu sudah pasti sengaja mengkambing hitamkan Kim sebagai pelakunya. Ho Sung tidak tahu siapa pembunuh itu dan tidak peduli alasannya membunuh Minjung, karena yang bertugas mencari tahu semua itu adalah jaksa. Ho Sung hanya minta seisi persidangan tidak menuduh Kim hanya karena Kim memiliki catatan pidana, dan Ho Sung juga berharap hakim tidak memberi hukuman kepada Kim yang belum terbukti bersalah. Ho Sung pun mengakhiri pernyataan, tapi tiba-tiba Kim mengakui dirinya sebagai pembunuh Minjung. Pengakuan Kim itu jelas membuat Ho Sung dan seisi persidangan sangat tidak menyangka. Hingga saat Kim akan kembali ke penjara, Ho Sung yang kesal langsung mempertanyakan maksud pengakuan Kim. Ho Sung tidak terima dipermalukan, tapi Kim tidak mau mengatakan apapun. Berita pengakuan Kim pun akhirnya tersebar, dan reputasi Ho Sung sebagai pengacara terbaik seketika hancur. Rencana Ho Sung yang menyuruh dua pengawal memberi kesaksian palsu juga terbongkar, hingga wakil firma yang kesal mendengar beritanya Ho Sung, jadi menyuruh Ho Sung tidak menampakkan diri dan berhenti menangani kasusnya Kim. Ho Sung yang mencoba menjelaskan tidak wakil firma pedulikan, dan wakil firma juga memberhentikan Ho Sung dari kasus obat Romix. Ho Sung yang merasa dibuang jelas mempertanyakan nasibnya, tapi wakil firma minta Ho Sung untuk menuruti perkataannya. Di sisi lain, Sunmi dan rekan tim penyidik kini mencari jasadnya Minjung dengan minta petunjuk dari Kim. Tapi Kim selalu salah menunjukkan tempatnya, hingga Ho Sung yang menerobos masuk ke area pencarian langsung meyakinkan bahwa Kim tidak akan bisa menemukan jasadnya Minjung karena Kim memang bukan pembunuhnya. Ho Sung kesal Kim mengkhianatinya, dan Ho Sung juga terus memastikan Sunmi tidak akan bisa menemukan jasadnya Minjung. Ho Sung siap dipotong tangannya jika Sunmi berhasil menemukan jasadnya Minjung, namun Sunmi yang tidak mau mendengarkan
langsung menyuruh tim penyidik mengusir Hosung. Hosung jadi minta Sunmi menemuinya nanti jika gagal mencari jasadnya Minjung. Hingga malamnya, Sunmi pun langsung menemui Hosung. Sunmi ingin tahu siapa pembunuh Minjung jika bukan Kim, tapi karena Hosung banyak basa-basi, membuat Sunmi jadi menampar Hosung. Sunmi ingin pergi, tapi Hosung menahan dan langsung menjelaskan dugaannya terhadap pelaku yang membunuh Minjung. Hosung merasa pelaku sepertinya mengetahui Minjung baru kembali dari acara sekolah, karena mungkin si pelaku sudah mengintai dari gang rumah Minjung yang tidak ada CCTV. Si pelaku lalu memanjat tembok hunian Minjung dengan bantuan kasur di tempat sampah, hingga saat berhasil masuk, si pelaku langsung membungkus sepatunya dengan plastik, kemudian langsung membunuh Minjung yang baru selesai mandi. Jasadnya Minjung langsung dipotong lalu dimasukkan ke dalam koper, dan si pelaku langsung melempar koper itu ke atas kasur di tempat sampah. Si pelaku kemudian mengambil baterai di kunci otomatis hunian Minjung untuk mengecoh, hingga setelah itu si pelaku akhirnya kabur dengan melompat ke kasur. Sebenarnya si pelaku bisa kabur melalui pintu, tapi si pelaku yang tidak mau meninggalkan jejak memilih melompat ke kasur karena si pelaku tahu paginya kasur tersebut akan dibuang. Kim yang datang setelah itu akhirnya dijebak menjadi pelaku pembunuh Minjung, dan bodohnya sekarang Kim malah menyerahkan diri. Hosung sebenarnya merasa aneh dengan Kim, karena Kim yang harusnya buru-buru pergi dari hunian Minjung malah baru memutuskan pergi pada saat temannya Minjung datang. Kim seperti sengaja ingin ditangkap, dan jika dugaan Hosung itu benar, berarti ada seseorang yang memberikan uang ke Kim dan menyuruh Kim agar menjadi pelaku. Tapi Sunmi bingung, karena Sunmi yang sudah memeriksa rekening Kim malah menemukan catatan penarikan uang sejumlah 30 juta won. Jika dibayar harusnya Kim menerima uang bukan malah menarik. Hingga Hosung yang mendengar itu jadi menyarankan agar mereka masing-masing mencari tahu kebenarannya. Setelah waktu berlalu, Hosung minta bantuan ke manajernya untuk melacak riwayat panggilan ponselnya Kim. Si manajer yang pernah menjadi pasukan khusus pun langsung menyuruh juniornya untuk melacak, hingga si junior yang menurut langsung menemukan seseorang bernama Namjoon yang paling sering menghubungi Kim. Hosung ingin tahu lokasi keberadaan Namjoon, tapi si junior tidak bisa melacak karena selain nomor Namjoon sudah tidak aktif, Namjoon juga tidak memiliki identitas. Si junior malah menemukan satu-satunya nomor seorang supir yang masih aktif, sampai singkatnya, Hosung dan si manajer langsung mengikuti supir itu yang berhenti di tempat kremasi. Hosung yang penasaran pun ingin mendatangi si supir, namun si supir melajukan mobilnya menuju ke sebuah gudang. Setibanya di gudang, si supir langsung mengangkat sebuah karung dalam truknya, hingga si manajer yang melihat itu bisa langsung menyadari bahwa kalung tersebut sepertinya berisi jasad yang si supir ambil dari tempat kremasi. Hosung pun langsung menyuruh si manajer untuk mengikuti si supir, sementara Hosung masuk ke gudang dan mulai memeriksa. Di gudang tersebut terdapat banyak karung dan kotak es, hingga saat Hosung cek isinya, Hosung kaget karena karung dan kotak es itu rupanya berisi jasad dan bagian tubuh. Si supir yang datang membawa kapak pun membuat Hosung makin panik, tapi si manajer yang dulunya menjadi pasukan khusus bisa dengan mudah menumbangkan si supir. Si manajer yang tahu pekerjaan si supir menjual jasad dan menjual organ pun langsung memarahi si supir. Namun si supir mengaku jasad yang ia ambil dari tempat kremasi biasanya jasad tunawisma yang tidak memiliki keluarga. Hosung pun tetap menyebut perbuatan si supir melanggar hukum, dan si supir yang takut jadi minta maaf atas perbuatannya. Si supir mengaku hanya menjual jasad ke rumah sakit karena bagian jasad itu akan digunakan untuk membantu pasien mendapatkan transplantasi. Hosung jadi langsung menunjukkan foto Minjung dan minta diberitahu keberadaan jasadnya. Hosung menduga Namjoon yang bersekongkol dengan si supir telah melakukan sesuatu kepada jasadnya Minjung, tapi si supir memberitahu bahwa Namjoon yang Hosung sebutkan justru ingin membeli jasad dari si supir. Si supir sebenarnya tidak ingin menjual jasad ke Namjoon, tapi karena Namjoon akan membeli potongan kepala dengan harga 30 juta won, si supir jadi setuju dan akan bertransaksi besok. Hari berikutnya, Sunmi dimarahi atasan karena terus menunda persidangan Kim, padahal Kim sudah mengaku membunuh Minjung. Si atasan ingin tahu alasan Sunmi menunda persidangan, hingga Sunmi jadi minta maaf dan mengaku belum bisa melakukan sidang karena sekarang Sunmi masih belum yakin jika Kim membunuh Minjung. Dugaan Sunmi yang sebelumnya menuduh Kim sebagai pelaku sebenarnya hanya berdasarkan prasangka, tapi si atasan tahu
alasan Sunmi jadi ragu-ragu karena Sunmi sebelumnya dihasut oleh Hosung. Hosung juga kini sudah berada di tempat festival karena Hosung berniat menjebak Namjoon pada saat transaksi dengan si supir. Si supir diminta menaruh kotak es yang berisi kepala di loker, dan si supir yang ponselnya dipegang Hosung jadi mulai mengikuti arahan Hosung untuk mengambil uang yang sudah Namjoon siapkan di loker lainnya. Selanjutnya mereka hanya tinggal menunggu Namjoon mengambil kotak esnya di loker, dan Hosung juga minta 2 pengawal untuk tetap fokus mengawasi agar mereka tidak kehilangan Namjoon. Sementara Sunmi yang menemukan daftar nama-nama orang dari hunian Minjung langsung pergi ke pusat badan amal dan menanyakan soal Minjung ke pengurus badan amal. Si pengurus pun mengaku mengenal Minjung karena dulu Minjung pernah menjadi relawan di pusat badan amal. Sunmi pun jadi menunjukkan daftar nama yang ia temukan di hunian Minjung, dan Sunmi ingin tahu mengapa di daftar itu ada nama yang ditandai stabilo. Sunmi ingin tahu siapa orang-orang itu, hingga si pengurus memberitahu bahwa nama-nama yang ditandai stabilo itu adalah nama para uji klinis yang dulu sering mencari Minjung. Si pengurus mengenal mereka, sementara nama-nama yang dicoret di daftar diketahui sudah tidak pernah mendatangi Minjung selama 4 tahun terakhir. Sunmi jadi bertanya ke pengurus lain tentang keberadaan para uji klinis itu, tapi yang si pengurus lain tahu, para uji klinis itu tiba-tiba menghilang setelah pergi ke rumah sakit aneh. Malamnya, Hosung yang masih menunggu kedatangan Namjoon minta 2 pengawal untuk tetap fokus mengawasi loker. Sunmi yang menghubungi membuat Hosung merasa terganggu, tapi Sunmi langsung memberitahu bahwa sebelum meninggal, Minjung telah menemui para uji klinis yang bekerja di perusahaan Direktur Moon. Minjung sepertinya ingin membongkar kasus efek samping obat Romik yang sebelumnya Hosung tangani, tapi sepertinya Direktur Moon langsung mencegah itu dengan cara menyuruh seseorang untuk membunuh Minjung. Hosung yang mendengar itu jelas tidak percaya karena ia yakin tidak ada efek samping dalam obat Romix. Hosung sudah membuktikan dengan memenangkan kasusnya, tapi Sunmi yakin bahwa kasus obat Romik dan pembunuhan Minjung pasti ada kaitannya. Sunmi pun mencurigai Hosung sudah mengetahui semuanya dari awal, tapi Hosung langsung mematikan panggilan karena kotak es berisi kepala yang ditaruh di loker tiba-tiba sudah menghilang. 2 pengawal yang disuruh mengawasi pun jadi tidak fokus akibat banyaknya pengunjung festival, hingga Hosung yang melihat pengendara motor membawa kotak es jadi langsung mengejar dengan mobilnya. Hosung yakin pengendara motor itu pasti Namjoon, namun karena kesulitan mengejar dengan mobil, Hosung jadi meninggalkan mobil. Hosung lanjut berlari mengejar Namjoon, sampai ketika mobil truk lewat, Namjoon akhirnya terjatuh dan kotak es yang berisi kepala juga ikut jatuh ke sungai. Hosung pun akhirnya bisa menjatuhkan Namjoon, namun Hosung langsung kaget karena orang yang dikira Namjoon itu ternyata Minjung. Minjung rupanya masih hidup, dan setelah itu Hosung langsung bisa menyimpulkan bahwa Minjung hanya pura-pura dibunuh oleh Kim karena Kim dan Minjung dari awal memang merencanakan hal itu. Minjung sengaja mengacaukan huniannya dengan noda darah dari jasad yang Minjung beli, dan setelah itu Minjung langsung memasukkan jasad itu ke koper lalu membuangnya. Sebelumnya Minjung sengaja tertangkap CCTV dengan membawa koper, dan rencana Minjung itu akhirnya berhasil membuat satu negara berpikir bahwa Minjung telah dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke koper itu. Hosung yang kesal pun jadi ingin tahu jasad siapa yang Minjung beli, hingga Minjung langsung memberitahu bahwa jasad itu adalah jasad orang yang meninggal karena efek samping obat Romix. Para uji klinis yang Minjung temui sebenarnya sudah menemukan bahayanya efek samping obat Romix, tapi Direktur Moon yang punya kuasa menutupi hal itu. Hosung yang menjadi pengacara di kasus obat Romik jelas bingung, karena jika efek obat Romik berbahaya, mengapa Direktur Moon bisa memproduksi obat baru dan obat tersebut laku di pasaran. Minjung pun mengakui khasiat obat Romik yang bisa menyembuhkan, tapi bagi sebagian orang, obat Romik itu bagaikan racun. Hosung yang mendengar Minjung bisa tahu informasi sebanyak itu jelas bertanya, hingga Minjung langsung mengaku bisa tahu informasi itu karena dulu ayahnya lah yang pertama mengembangkan obat Romix. Ayahnya Minjung sebenarnya sudah pernah menentang agar produksi dihentikan, tapi Direktur Moon malah memecat ayahnya Minjung dari perusahaan. Ayahnya Minjung pun akhirnya jadi ingin mempublikasikan bahaya efek samping obat Romix, tapi ketika Minjung pulang, si ayah rupanya sudah dalam keadaan gantung diri. Minjung yang sedih yakin ayahnya tidak mungkin mengakhiri hidup
karena Minjung sudah tahu bahwa Direktur Moon lah yang membunuh si ayah. Hari berikutnya, Hosung yang menemui Kim langsung memberikan catatan pidana Kim 5 tahun yang lalu. Kim saat itu menjadi tersangka karena menabrak orang sampai meninggal, tapi Hosung sudah tahu bahwa yang menabrak orang saat itu sebenarnya Direktur Moon. Kim hanya disuruh menggantikan Direktur Moon menjadi tersangka, dan Kim yang saat itu baru pertama kerja menjadi supir Direktur Moon akhirnya tidak bisa menolak perintah karena Direktur Moon juga menjanjikan akan membantu ibu dan ayahnya Kim. Hosung tahu Kim rela melakukan apapun demi Direktur Moon, tapi sekarang Hosung bingung mengapa Kim menolak saat Direktur Moon menyuruh Kim membunuh Minjung. Kim yang tidak terima pun masih mengaku telah membunuh Minjung, namun Hosung sudah tahu bahwa ketika Minjung dan Kim masih menjadi relawan badan amal, Minjung sudah mengetahui jika Kim dikirim ke sana oleh Direktur Moon untuk membunuh Minjung. Kim yang tidak mau membunuh pun akhirnya jadi hanya minta Minjung menyerahkan catatan laporan efek samping obat Romix. Tapi saat itu Minjung malah menawarkan kerjasama agar Kim berpura-pura membunuh Minjung. Kim pun akhirnya menerima tawaran itu karena jika Kim bisa menipu Direktur Moon dengan rencana pura-pura membunuh Minjung, Kim bisa tenang karena selain Minjung bisa terus hidup, keluarganya Kim juga akan tetap aman dari ancaman Direktur Moon. Kim dan Minjung kemudian langsung merekayasa TKP hunian Minjung dengan kekacauan serta darah. Sampai saat rencana itu selesai, Kim langsung ditangkap, sementara Minjung mencari jasad orang-orang yang meninggal akibat efek samping obat Romix. Hosung tahu Minjung sebenarnya sudah memiliki bukti catatan laporannya, tapi Minjung ingin menambahkan bukti jasad, karena jika Minjung yang dikira mati tiba-tiba muncul membawa semua bukti itu, orang-orang akan kaget, dan Direktur Moon juga tidak akan lolos dari hukuman. Semua kasus yang berkaitan dengan obat Romix juga pasti akan diselidiki kembali. Dan sekarang, Hosung juga sudah tahu alasan Direktur Moon memintanya menjadi pengacaranya Kim, karena Direktur Moon ingin Hosung menyelidiki Kim sudah membunuh Minjung atau belum. Hosung pun akhirnya kini sudah mengetahui semuanya, dan Hosung juga memberitahu Kim soal Minjung yang kini berada di rumahnya. Hosung sadar tidak bisa memberitahu hal tersebut ke Direktur Moon, karena sebagai pengacara, Hosung harus tetap menjaga rahasia kliennya. Hosung yang bingung harus melakukan apa di hadapan Direktur Moon pun jadi minta pendapatnya Kim. Tapi setelah itu Hosung yang pergi malah memberitahu Direktur Moon lewat telepon bahwa Kim tidak membunuh Minjung. Hosung yang mengaku sudah mengetahui semuanya pun jadi diminta datang oleh Direktur Moon. Namun setelah tiba di parkiran, Hosung langsung dihajar oleh 2 pengawal. Hosung lalu dimasukkan ke mobil bersama Minjung yang sudah tidak sadarkan diri. Sampai ketika bertemu Direktur Moon, Hosung sudah diikat dan lehernya sudah dipasangkan kalung setrum yang biasa dipakai untuk menghentikan gonggongan anjing. Hosung jelas minta dilepaskan, tapi setiap Hosung bicara, lehernya kesetrum. Hosung jadi tidak bisa apa-apa, dan Direktur Moon pun langsung berterima kasih karena berkat Hosung, Direktur Moon jadi tahu Kim belum membunuh Minjung. Direktur Moon juga memuji kecerdasan Hosung sebagai pengacara, tapi 100 orang seperti Hosung, Direktur Moon merasa bisa membelinya dengan uang. Hosung yang marah kembali ke setrum, membuat Direktur Moon memperingati Hosung untuk tidak melawannya, karena selagi Hosung pernah memakan uang darinya, Hosung harus patuh padanya. Direktur Moon lalu menyuruh asistennya mencari laporan catatan efek obat Romix sekalian membawa jasad yang dibeli Minjung, sementara 2 pengawal langsung menyuntikkan obat terlarang ke Hosung. Hosung jadi tidak sadarkan diri, sampai ketika terbangun, Hosung sudah berada di kantornya yang suasananya seperti habis pesta. Hosung yang ingat semalam dirinya diajak pesta oleh beberapa orang pun jadi mengecek meja kerjanya, dan ketika menemukan sebuah kertas, wakil firma langsung memberitahu bahwa hasil tes urinnya Hosung akan segera keluar. Hosung yang sadar sebelumnya dicekoki obat terlarang pun kini tahu dirinya dijebak, dan Hosung sudah tahu alasannya dijebak karena wakil firma yang bekerja sama dengan Direktur Moon takut Hosung membongkar semua kebusukan Direktur Moon. Hosung yang kecewa pun minta sekalian untuk dibunuh, tapi wakil firma menolak karena menurutnya bukti tes urinnya Hosung sudah cukup untuk bisa menghancurkan karirnya Hosung. Wakil firma lalu menjelaskan soal Minjung yang masih belum memberitahu keberadaan laporan catatan efek samping obat Romix, dan wakil firma minta Hosung agar cepat mencari laporan catatan tersebut, karena dengan begitu wakil firma tidak akan menyerahkan hasil tes urin Hosung ke polisi.
Hosung juga bisa bebas dan bisa memulai semuanya dari awal di luar negeri, hingga Hosung pun jadi terpaksa menuruti. Hosung langsung minta diantar dua pengawal untuk menemui Kim, dan Kim yang mendengar kabar soal Minjung yang diculik Direktur Moon jelas sangat marah. Hosung yang kesal juga minta Kim tenang, karena gara-gara terlibat membela Kim, hidup dan karir Hosung juga akan hancur. Kim pun jadi merasa bersalah dengan Minjung, karena andai dari awal Kim mengajak Minjung pergi, Minjung tidak akan dalam bahaya. Kim yang sadar tidak bisa melawan Direktur Moon pun jadi memohon bantuan Hosung untuk menyelamatkan Minjung, karena sebagai pengacara, Hosung yang pasti lebih hebat bisa menyelamatkan Minjung. Hosung yang setuju pun jadi minta Kim memberitahu keberadaan laporan catatan efek samping obat Romix, karena jika Kim memberitahu, Minjung akan selamat dan hidup Hosung juga tidak akan hancur. Kim pun akhirnya memberitahu keberadaan laporan catatannya, dan setelah itu Hosung yang diawasi dua pengawal langsung pergi ke tempat servis ponsel, karena laporan catatan ternyata berada di ponsel Kim yang rusak. Hosung dan dua pengawal pun jadi harus menunggu ponsel Kim diperbaiki, tapi saat satu pengawal mengangkat panggilan, Hosung langsung memanfaatkan kelengahan itu untuk mengambil ponsel Kim yang selesai diperbaiki dan langsung kabur. Dua pengawal jelas mengejar pelarian Hosung yang mengarah ke stasiun, tapi Hosung bisa menggocek dan berhasil membuat dua pengawal terbawa kereta. Hosung pun langsung pergi ke pengadilan, dan ketika membuka catatan efek samping obat Romix di ponselnya Kim, Hosung jadi siap bermain-main dengan pihak Direktur Moon, karena ia yakin yang adilah yang akan menang. Dua pengawal yang gagal menangkap Hosung juga kini disuruh saling memukul, tapi setelah itu terhenti karena Hosung datang dan langsung memberikan ponsel Kim yang berisi laporan catatan efek samping obat Romix. Hosung memastikan tidak ada salinannya, hingga ketika Direktur Moon menawarkan imbalan, Hosung mengaku ingin bicara berdua dengan Direktur Moon. Asisten Direktur Moon jelas tidak terima, tapi Direktur Moon yang setuju langsung membakar ponsel tersebut sambil menegaskan bahwa ia tidak suka diancam, apalagi bukti laporan catatan di ponsel tersebut tidak akan cukup untuk menjatuhkannya. Direktur Moon hanya kesal berurusan dengan orang seperti Hosung, tapi Hosung mengakui alasannya datang karena ingin menjadi pembela Direktur Moon. Hosung juga sudah tahu semua rahasia Direktur Moon, jadi jika Hosung menjadi pengacara Direktur Moon, rahasia Direktur Moon tidak akan terbongkar karena Hosung pasti akan memegang prinsip pengacara, yaitu tidak boleh membocorkan rahasia kliennya. Direktur Moon pun menanyakan cara untuk mempercayai Hosung, hingga Hosung memastikan tidak akan mungkin mengecewakan Direktur Moon karena Direktur Moon sudah punya kelemahan Hosung. Hosung berjanji akan membuktikan ucapannya itu dalam sidang banding kasus obat Romix, hingga ketika Direktur Moon mengizinkan Hosung menangani sidang banding tersebut, Hosung benar-benar bisa kembali memenangkan sidang dan membuat pihak ibu yang menderita kanker karena obat Romix semakin terpukul. Direktur Moon jelas berterima kasih, tapi setelah itu Sunmi yang datang dengan kesal minta Direktur Moon menjadi saksi mata dalam kasus Kim membunuh Minjung. Hosung yang sebagai pengacara pun minta Direktur Moon pergi duluan, kemudian memberitahu Sunmi bahwa Direktur Moon tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Kim. Sunmi jadi kesal karena tidak menyangka Hosung membela Direktur Moon, tapi Hosung minta Sunmi agar sebaiknya mundur karena Direktur Moon bukan orang yang bisa dianggap enteng. Sunmi berjanji akan terus mencari bukti, namun Hosung yakin keadaan tidak akan berubah karena yang menang pasti pihak Direktur Moon. Itulah alasan Hosung berpihak padanya, hingga Sunmi yang mendengar itu jadi sangat malu memiliki senior seperti Hosung. Sunmi minta Hosung untuk tidak lagi menyebut diri berpihak pada hukum, karena Sunmi memastikan akan membersihkan orang seperti Hosung beserta orang-orang yang Hosung bela. Sunmi pergi, dan setelah itu Hosung yang ingin pergi langsung diberi mobil dan kartu kredit oleh asisten Direktur Moon. Hosung pun jadi minta izin ke si asisten untuk mengajak pergi dua pengawal, hingga setelah diizinkan, Hosung langsung membawa mereka pesta di diskotik. Hari berikutnya, Hosung mendatangi rumah sakit dan menemui pihak ibu yang menderita kanker karena efek samping obat Romix. Pengacara si ibu pun langsung menegaskan tidak akan mau berdamai, tapi pengacara si ibu langsung diam setelah Hosung memberikan surat kompensasi beserta berkas penjualan obat Romix. Si ibu jelas makin sedih, dan manajernya Hosung juga sangat kecewa karena Hosung mencoba menyogok pengacara si ibu. Si manajer pun memutuskan berhenti bekerja sama dengan Hosung
Dan sebelum pergi, si manajer minta Hosung agar belajar menjadi manusia lebih dulu sebelum belajar hukum. Hosung jelas tertampar, tapi setelah itu Hosung langsung menemui Direktur Moon yang kini kesal karena Sunmi menyelidikinya. Hosung pun minta Direktur Moon tenang, karena jika mereka melepaskan Minjung, Hosung memastikan Kim tidak akan bicara apapun ke Sunmi. Tapi Direktur Moon tetap tidak setuju dengan cara itu, karena ia lebih memilih Minjung dibunuh dan Kim yang tetap menjadi tersangkanya. Hosung jelas keberatan dengan cara itu, tapi Direktur Moon malah menyuruh Hosung yang membunuh Minjung karena katanya Hosung siap melakukan apapun demi Direktur Moon. Direktur Moon minta Hosung membuktikan perkataannya, hingga Hosung yang mendengar itu jelas terdiam. Hari berikutnya, ayahnya Kim menemui Kim dan langsung menyampaikan pesan dari Hosung bahwa jasad Minjung akan segera ditemukan. Kim yang mendengar itu jelas semakin murka, hingga sebelum petugas membawanya kembali ke sel, Kim minta si ayah memanggil Sunmi. Sementara Hosung kini tidak tenang karena ia harus membunuh Minjung yang kini sudah diikat di ruangan pusat medis tempat Minjung melakukan uji klinis. Kim yang ditemui Sunmi juga langsung menceritakan soal Minjung sekalian memberitahu lokasinya, tapi sekarang dua pengawal langsung membius Minjung dan Hosung juga diminta untuk secepatnya membunuh Minjung. Asisten Direktur Moon mengawasi dari CCTV, tapi tak lama dari itu para polisi datang. Si asisten jadi menyuruh petugas keamanan menghancurkan semua berkas dan memori uji klinis dan menyuruh petugas lainnya untuk menghalangi polisi. Sunmi dan para polisi jelas tidak bisa masuk, tapi Sunmi berhasil menghancurkan pintu masuk dengan menabrakkan mobil. Si asisten jelas menyuruh Hosung untuk cepat membunuh Minjung, tapi setelah Hosung menebaskan kapaknya, listrik tiba-tiba padam. Sunmi dan timnya pun langsung mencari Minjung di semua ruangan, sementara si asisten langsung menyuruh dua pengawal membawa jasadnya Minjung yang sudah dimasukkan ke koper. Hosung yang ingin pergi disuruh untuk membersihkan darah terlebih dahulu, dan si asisten langsung kabur bersama dua pengawal. Sunmi dan timnya juga masih terus mencari Minjung, sampai ketika menemukan noda darah, Sunmi berhasil masuk ke ruangan tempat Minjung dibunuh, tapi ruangan tersebut sudah dibersihkan oleh Hosung. Koper berisi jasad Sunmi pun dikubur, dan Hosung yang tidak menyangka dengan perbuatannya hanya bisa mematung. Direktur Moon yang akhirnya mempercayai Hosung kemudian mengajak Hosung minum. Sampai saat sudah mabuk, Hosung langsung menganggap Direktur Moon dan dirinya sama-sama pembunuh. Tapi Direktur Moon tidak peduli dan tidak takut, karena ia memastikan jaksa tidak akan bisa menangkap dirinya. Yang akan ditangkap sudah pasti Hosung, karena yang membunuh Minjung adalah Hosung. Setelah waktu berlalu, Direktur Moon yang menghadiri seminar membahas soal perjalanan suksesnya membangun perusahaan farmasi. Sunmi juga kini memohon ke atasannya agar memberikan surat perintah penangkapan, karena Direktur Moon diduga telah menghasut Kim membunuh Minjung. Tapi rekan tim penyidik langsung memberi kabar bahwa koper jasad Minjung sudah ditemukan. Sidang terakhir Kim juga kini sudah dilaksanakan, dan jaksa yang menggantikan Sunmi langsung memohon ke hakim agar Kim divonis hukuman mati. Hakim pun mempersilahkan Kim menyampaikan kata-kata terakhir, tapi Hosung yang masih menjadi pengacaranya Kim langsung menegaskan Kim tidak bersalah. Hosung sudah membawa buktinya, hingga Minjung yang menjadi bukti bahwa Kim tidak bersalah pun akhirnya muncul di persidangan. Jasad di koper yang Sunmi temukan ternyata bukan Minjung, hingga hakim yang tahu Minjung masih hidup jadinya memutuskan Kim tidak bersalah. Hosung pun senang, karena ternyata sebelumnya Hosung memang sudah berencana pura-pura membunuh Minjung seperti yang Kim lakukan. Hosung memulai rencananya dengan menyerahkan ponselnya Kim ke Direktur Moon yang berisi laporan catatan efek samping obat Romix. Hosung sengaja melakukan itu agar bisa mendapat kepercayaan untuk menjadi pengacara Direktur Moon. Sampai setelah rencana itu berhasil, Hosung diam-diam memberikan salinan catatan laporan itu ke pengacara dari ibu yang terkena kanker dan ke manajernya. Hosung yang sadar nantinya juga akan disuruh membunuh Minjung pun lalu membawa dua pengawal ke diskotik, dan selagi dua pengawal berpesta, Hosung diam-diam menghubungi si supir. Hosung rupanya membeli jasad serta darah dari si supir, hingga setelah tiba hari Hosung disuruh membunuh Minjung, ayahnya Kim langsung menemui Kim dan menyampaikan pesan dari Hosung bahwa Minjung akan dibunuh. Kim yang mendengar itu pun jadi langsung minta Sunmi didatangkan, hingga setelah bertemu Sunmi, Kim langsung memberitahu soal Minjung
sekaligus memberitahu lokasi keberadaannya. Sunmi pun langsung pergi ke lokasi bersama polisi. Sampai ketika listrik padam, Hosung langsung bekerja sama dengan si supir dan manajernya untuk menukar Minjung dengan koper yang berisi jasad serta darah yang sebelumnya dibeli oleh Hosung. Hosung pun langsung membasuh darah ke lantai agar terlihat seperti benar-benar membunuh Minjung. Hingga setelah selesai, si asisten dan 2 pengawal langsung membawa koper tersebut tanpa memeriksa jasadnya. Direktur Moon kini masih memberi motivasi di seminar, tapi setelah itu keadaan berubah karena si manajer memperlihatkan catatan laporan efek samping obat Romix ke layar. Pengakuan Direktur Moon yang seolah kebal hukum pada saat mabuk juga ikut diputar, karena ternyata sebelumnya Hosung menaruh perekam di leher anjing. Keburukan Direktur Moon yang akhirnya terbongkar di hadapan banyak orang jelas membuatnya tidak berkutik, hingga Sunmi yang datang bersama polisi akhirnya langsung menangkapnya. Hosung yang menyaksikan Direktur Moon tidak bisa membeli hukum dengan uang lagi pun benar-benar senang. Tapi Sunmi yang datang langsung memukul Hosung. Sunmi kesal Hosung membohonginya dari awal, tapi Hosung langsung memeluknya dan menyatakan rasa sukanya. Setelah waktu berlalu, 2 pengawal serta si asisten juga ikut dipenjara bersama Direktur Moon yang didakwa telah menghasut pembunuhan. Wakil firma juga rupanya ditangkap, dan setelah itu Hosung yang ingin mengambil kunci mobil di bekas meja kerjanya bertemu Sunmi yang sedang menyita barang-barang. Hosung mempertanyakan kenapa Sunmi tiba-tiba berdandan, tapi Sunmi malah tersipu malu dan seperti menunggu Hosung mengatakan sesuatu. Hosung yang mengerti pun akhirnya mendekat ke Sunmi, tapi Sunmi langsung menampar karena Hosung menyebut Sunmi tidak pantas berdandan. Mereka akhirnya berdebat, dan setelah itu Hosung yang ingin pergi sudah ditunggu si manajer. Si manajer yang juga mengundurkan diri memilih ikut pergi bersama Hosung, dan ketika Hosung bingung harus bekerja apa, si manajer langsung mengajak Hosung untuk menjadi detektif. Jadi itulah seluruh alur film The Advocate Amazing Body 2015. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.